Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi hari ini tanggal 5 Mei 2025 ya. Ini jam 12.44 saat video ini dibuat. Alhamdulillah saya sudah selesai untuk pengurusan e-ijazah nih, teman-teman ya. Jadi saya sudah selesai sampai upload SPTJM. Makanya dalam video ini kita akan menunjukkan apa saja yang saya kerjakan dalam mengerjakan mengerjakan e-ijazah ya dari awal sampai dengan selesai SPTJM tentunya ya. Nah, tapi nanti, sebenarnya saya sudah record ya. Jadi kan pengerjaannya itu saya tadi pagi, kemudian saya record ya, saya record per tahap. Jadi saya jelaskannya melalui PowerPoint, nanti kita putar bareng-bareng video rekaman waktu saya mengerjakannya ya, teman-teman, biar nanti saya bisa sambil menjelaskan, sambil nonton videonya, gitu, teman-teman, ya. Karena waktu mengerjakan kan harus fokus, jadi yang penting direkam aja dulu, nanti penjelasannya di video ini. Gitu, teman-teman, ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat di video saya itu ada waktu recordnya ya, nanti teman-teman bisa lihat saya mengerjakan jam berapanya di situ ada ya. Jadi yang pertama untuk e-ijazah itu alur kerja secara umumnya ya, yang saya lakukan ya, sekali lagi yang saya lakukan adalah login ke e-ijazah, cek data awal sekolah dan KS, pastikan namanya sudah benar, kemudian cek penjadwalan ya, kemudian lakukan penetapan kelulusan, unduh SK penetapan kelulusan, setelah diunduh kita cetak dan tanda tangani lalu distempel kepala sekolah ya di SK penetapan kelulusannya, kemudian scan SK penetapan kelulusan dengan lampirannya. Jadi lampirannya di bawah ya. Kemudian upload hasil scan SK penetapan kelulusannya, lalu buat SPTJM, unduh SPTJM, cetak, dan tanda tangan disertai materai ya, lalu distempel, kemudian scan SPTJM-nya. Selanjutnya baru upload SPTJM, dan yang terakhir adalah tunggu approval pusat agar terbit DNT. Nah, sebelum teman-teman menonton videonya ya, ini perlu teman-teman simak ya. Informasi yang ada di video ini adalah murni rekaman yang saya kerjakan di e-ijazah setelah berkonsultasi dengan pengawas dan dinas kami tentunya ya. Jika ada perbedaan dengan dinas lain itu di luar sepengetahuan Ngapakpedia. Sekali lagi ya saya tegaskan ya. Jadi lebih aman adalah teman-teman kalau mau mengerjakan konsultasi dulu di daerah tempat kalian itu sama apa tidak pengerjaannya gitu ya. Yang pertama, di sini saya melakukan login, cek data, atur kelulusan, unduh format SK penetapan kelulusan, ini saya lakukan dalam satu video. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, ini saya mengerjakannya hari Senin 5 Mei jam 6 kurang. Ini sengaja saya kerjakan pagi-pagi biar servernya masih aman gitu ya, belum ramai yang akses. Jadi internetnya lancar gitu, servernya lancar. Kita putar ya, kita putar bareng-bareng. Jadi ini pertama kita buka daftar jadwal. Nah, di sini ada perbaikan data kepala satuan pendidikan ya, ada penetapan kelulusan dimulai tanggal 5 Mei jam 00.00 ya sampai 19 Mei. Kemudian unggah SK penetapan kelulusan juga 5 Mei sampai 19 Mei. Semua tahap dilakukan dari tanggal 5 Mei sampai 19 Mei. Gitu ya. Kemudian kalau sudah tahu kita langsung melakukan penetapan kelulusan nih teman-teman ya. Jadi kita ke menu belum ditetapkan ya, di sini belum ditetapkan ada 36 anak, sengaja saya pause dulu ya. Jadi kita ke menu belum ditetapkan ya, kemudian selanjutnya kita luluskan semua. Sekali lagi ini kalau memang semuanya lulus. Kalau ada yang tidak lulus, kalian gunakan menu di sini nih ya, yang ini nih, yang pensil ya. Kalau ada yang tidak lulus, kalian gunakan menu yang ini ya. Tapi kan kalau saya lulus semua, jadi saya luluskan semua pakai fitur itu. Kita klik luluskan semua, kemudian pilih kelas 12, lalu itu ya, dikonfirmasi, kita pilih simpan di sini, kemudian kita konfirmasi ulang, 36 peserta ya, pastikan jumlah siswanya sama. Maka yang belum ditetapkan akan pindah ke status yang sudah lulus, jumlahnya sama ya. Nah, di status lulus ini teman-teman bisa atau mungkin bisa membatalkan kelulusan kalau ada yang salah. Misalnya, oh ternyata si anak ini tidak jadi lulus gitu ya.
Ya, dibatalkan kelulusan dengan menu yang silang ini. Ini ya, ada menunya batal kelulusan gitu ya. Tapi kalau saya kan sudah lulus semua, jadi saya nggak ngeklik itu ya. Saya hanya menunjukkan saja. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menetapkan kelulusan, kita ke menu unggah SK, teman-teman, ya. Jadi di sini unggah SK, nah kita perbesar dulu sengaja biar teman-teman baca ya. Jadi di sini ada tulisan unggah SK kepala format SK yang ditandatangani dapat diunduh melalui tombol unduh format. Setelah ditandatangani silakan unggah kembali. Jadi kita unduh dulu formatnya di situ, klik unduh. Kita tunggu ya, kita klik unduh. Nah, di sini format SK penetapannya sedang loading, teman-teman ya. Bukan ngeblank ya, tapi memang masih loading. Kita tunggu sampai tampil. Nah, tuh sudah tampil ya. Oke. Nah, ini nanti nomornya diisi di situ. Nah, bagian nomor ini kalau di dinas kami harus tulis tangan, teman-teman, ya. Jadi tidak perlu diedit, rubah ke Word, nggak perlu. Itu ditulis tangan semuanya, ya. Nomornya ditulis tangan dan nomornya sesuai sekolah kalian. Mau format seperti apa di sekolah kalian, nomor persuratannya ya tinggal dilanjutkan aja. Nanti saya tunjukkan untuk sekolah kami. Ya, jadi itu SK penetapan kelulusannya ya, dibaca ya. Nah, nama-namanya juga sudah ada. Nah, ini sambil dibaca, tahun 2024, 2025. Nah, teman-teman bisa baca ya, kemudian itu semuanya sudah otomatis. Nah, ini 36 anak yang, sudah kami tetapkan kelulusan, semuanya ada namanya di situ dan di bagian bawah itu ada paraf kepala. Jadi lampirannya nanti jangan lupa diparaf ya, jangan sampai salah. Tuh, ada parafnya. Semua lembar lampiran ada parafnya di SK penetapan kelulusan ya. Kemudian kita download itu, kita beri nama kalau saya SK penetapan kelulusan. Penetapan kelulusan asli. Nah, kemudian selanjutnya, setelah unduh, saya stop record. Nanti karena saya harus berangkat ke sekolah, siap-siap, dan meminta tanda tangan kepala sekolah. Ini sudah selesai di tahap awal ya. Kemudian di selanjutnya saya mencetak SK penetapan, sesuaikan kertasnya agar bagian paraf terbawa ya. Nah ini karena saya tadinya di awal langsung print ternyata bagian paraf tidak terbawa. Jadi kita harus setting kertasnya teman-teman. Caranya seperti ini ya. Jadi ini yang sudah kalian download tadi, kalian print, cari nama printernya dan di sini fit to paper nih. Sesuaikan dengan kertas gitu ya. Kita praktekkan. Nah, di sini itu settingannya fit to paper. Kalau saya nah, sudah ya, kemudian kita print. Saya pakai kertas A4 teman-teman ya. Nah, ini sudah proses print ya. Jadi di bagian itulah yang teman-teman perlu perhatikan karena ada, saya pernah ngeprint itu parafnya tidak terbawa dan bagian tulisan ini nih halaman 2 dari tiganya juga tidak terbawa. Jadi harus disetting benar-benar. Nggak tahu kenapa itu kok nggak terbawa ya. Padahal dokumen PDF. Kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu setelah kita cetak dan diisi, kita unggah SK penetapan, setelah unggah buat SPTJM dan unduh SPTJM dan juga cetak SPTJM. Ini karena dalam satu kegiatan jadi saya, lakukan langsung ya dalam satu video ya. Kita lihat di sini setelah saya sudah men-scan ya, tentunya kita sudah scan ya, kita unggah SK-nya ya. Jadi kita unggah SK-nya. Nah, kita unggah SK-nya. Nomornya diisi sesuai nih SK penetapan kelulusan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini saya tulis tangan tuh, ya benar-benar tulis tangan nggak ada yang diketik, jadi kita pakai nomor ini. Nomor itu masukkan ke sini, SK.1 kalau saya memang urutan nomor SK-nya begini ya, SK kepala sekolahnya, jadi disesuaikan dengan, sekolah kalian seperti apa ya. Nanti soalnya ini akan muncul di SPTJM dan di ijazahnya setahu saya. Kita pilih filenya, jangan sampai salah. Nah, ini yang sudah diisi. Kita upload ya. Saya rename dulu ya biar biar jelas aja.
Nah, saya rename kebetulan saat ini, saat video ini dibuat ya. Oke, kita rename lalu open. Kemudian kita simpan. Kita pilih ya, ya. Kita tunggu loadingnya sampai dengan selesai sambil ngecek saya tampilkan itu hasil scan-nya ya. Tanda tangannya seperti itu teman-teman, ya. Oke, kalau sudah, nah ini teman-teman bisa baca, satuan pendidikan Anda sudah mengunggah SK penetapan kelulusan, silakan untuk melanjutkan ke tahap pembuatan SPTJM. Jadi setelah unggah SK penetapan, kita langsung ke buat SPTJM ya. Nah, di sini kan kita belum SPTJM dulu, nanti daftar nama anaknya muncul tuh yang belum SPTJM. Jadi kita buat SPTJM, diklik, masukkan kepala sekolahnya, lalu buat SPTJM. Kita pilih iya di sini. Nah, kita tunggu. Maka kalau sudah membuat SPTJM ada fitur unduh, unggah, batal ya. Jadi kita pilih unduh terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa lihat saya mengerjakannya jam 9:11 ya. Jadi tadi pagi unduh SPTJM. Nah, kalau di SPTJM itu cuma ada tanda tangan dan materai saja, tahu saya. Ya, dikonfirmasi dibaca ya teman-teman. Nah, ini di bagian materai ini tulisannya kan panjang, kalian boleh tutup pakai materai semua atau tidak juga nggak masalah sih kalau saya. Kita download, ya sama seperti dengan SK penetapan ya intinya ya, kita download terus kita, nanti kita isi. Nah, SPTJM ijazah aslinya sudah terdownload, kita tinggal cetak ya. Jadi unduh, cetak. Nah, di bagian cetak ini saya atur fit to paper sekali lagi, lalu kita pilih print. Begitu ya. Oke, sudah setelah di-print, ya tentu kita akan, melanjutkan ya ke tahap berikutnya yaitu scan SPTJM. Tadi waktu scan SK penetapan itu saya lupa nggak rekam teman-teman. Jadi saya scan SPTJM-nya yang saya record ya. Ini tidak boleh pakai HP ya. Jadi ini benar-benar saya pakai printer Brother ya. Brother, kemudian ini bisa print, bisa scan, bisa copy ya, tipenya T720DW. Ini bisa F4, bisa ukuran panjang. Jadi kalau yang punyanya cuma ukuran pendek dan nggak ke bawah semua, lebih baik cari tempat percetakan yang bisa scan panjang gitu ya. Takutnya kan nggak ke bawah semua tuh kalau scan yang A4 aja, printer A4 ya. Jadi ini sebentar kembali kembali dulu. Kita putar dulu waktu proses scan-nya ya, mbok dikira nggak scan. Jadi ini proses scan-nya benar-benar saya scan, kita tunggu. Printer ini itu bisa scan sekalian beberapa halaman, teman-teman. Jadi kayak fotokopi gitu, jalan sendiri, page 1, page 2, page 3 gitu. Kertasnya tinggal ditumpuk di slot scanner-nya yang bagian atas. Kalau teman-teman browsing atau mau cari rekomendasi printer nih, printer ini bagus. T720DW, ini printer Brother, ya. Ini punya saya pribadi ya, bukan ini buat di percetakan saya. Jadi ini saya sempat pulang ke rumah untuk men-scan, karena rumah saya dekat teman-teman dengan SMK. Nah, ini hasil scan-nya teman-teman nanti bisa lihat ya. Kita simpan dulu, kita beri nama SPTJM Ijazah SMK Islam Bina Nusantara gitu ya. Nah, nanti saya tunjukkan hasil scan-nya, kita buka. Nah, ini yang sudah di-scan. Nah, ini penempatan materai saya seperti ini. Kalian boleh geser untuk menutupi angka 10.000 ini nggak apa-apa. Yang penting kan intinya tanda tangannya, stempelnya, semuanya itu ya, isi ya. Oke. Nah, di bagian ini juga pastikan terbawa. Makanya tadi saya ngomong, kalian harus men-scan-nya itu pastikan bagian bawahnya terbawa nih. Diunduh dari sistem 5 Mei oleh Nurul Hadi Fauzi. Ini asli ya. Dan nomor ini juga bawaan semuanya ya. Jadi jangan sampai tidak ter-scan bagian bawahnya, bagian footer-nya ini nih. Oke. Nah, kalau sudah di-scan, sudah di-upload, langkah selanjutnya ini dia, unggah SPTJM. Tadi scan ya. Kita unggah SPTJM ini videonya. Jadi di sini saya sudah selesai scan, kita tinggal unggah. Ya, kalau unggah tinggal unggah aja, nggak ada terlalu jadi masalah sih ya. Ini pastikan kalian sudah bermaterai SK-nya ya. Nah,
kemudian kita klik simpan, pilih ya. Oke, selesai ya di bagian ini, 9:18 saya selesai mengerjakan e-ijazah. Nah, kemudian saya ngecek untuk sudah SPTJM-nya masuk semua ya. Tinggal langkah selanjutnya adalah teman-teman menunggu approval dari dinas. Di sini saya tunjukkan screenshot-an dari panduan e-ijazah ya, pengelolaan e-ijazah bahwa persetujuan SPTJM yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, nanti setelah SPTJM disetujui akan terbit jadi DNT penerima ijazah, gitu ya. Oke. Nah, untuk menunggu hasil SPTJM masuk residu DNT selama belum di-approve. Jadi nanti kalian bisa cek di DNT ya. Di sini saya juga sempat record. Ini saya di menu DNT dan valid DNT-nya kosong ya. Semuanya masuk ke residu DNT. Kita lihat. Nah, di sini sudah jelas terbaca ya bahwa data peserta didik akan masuk ke dalam DNT setelah satuan pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, nah ini kan nanti saya juga masuk residu, maka perlu dipastikan apakah SPTJM telah disetujui atau ditolak. Nah, kita cek status sekolah saya saat video ini dibuat jam 9.19 itu masih residu DNT. Nah, 36 anak tuh ya. Karena di SPTJM saya itu masih proses pengajuan, masih proses antrian persetujuan dari dinas dan untuk cek secara berkala untuk melihat hasil verifikasinya. Jadi sudah sampai di tahap itu dulu sambil menunggu SPTJM kita apakah disetujui atau ditolak, gitu teman-teman ya. Jadi itu pengerjaannya, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting yang kadang terlupakan ya, termasuk tadi sempat saya bantu teman yang lain yang kelewat ya, ada hal yang tidak dikerjakan. Yang pertama, nomor SK penetapan boleh ditulis tangan yang tadi saya tunjukkan juga. Kemudian nomor SK jangan lupa di lampiran juga diisi. Jadi di SK penetapan kelulusan nih, nah, ini kan nomor SK-nya tulis tangan. Di lampiran itu ada. Nah, di sini ya. Di sini jangan lupa diisi juga sesuai nomor yang di atas ya. Kemudian saat cetak pastikan paraf terbawa. Nah, bagian paraf yang mana? Bagian paraf yang ini, teman-teman ya. Yang mana tadi dokumennya? Nah, ini nih ya, paraf ini ya. Pastikan parafnya terbawa ya, jangan sampai tidak terbawa. Oke. Kemudian selanjutnya setelah itu paraf distempel kalau di sini. Nah, itu kalau di tempat saya itu parafnya distempel tadi teman-teman udah lihat sendiri. Scan pastikan sampai bagian halaman ikut terbawa dan lampiran daftar PD-nya. Ya, tadi teman-teman bisa lihat bahwa di lampirannya juga saya scan yang daftar PD-nya yang lulus-lulusnya ya. Upload pastikan ukuran file tidak terlalu besar, yang penting terbaca. Unduh SPTJM perhatikan saat mencetak, pastikan terbawa semua. Jadi yang maksudnya saya terbawa semua itu yang bagian bawah ini teman-teman ya, di SPTJM. Footer-nya. Nah, bagian ininya nih, semua lembar ini kan halaman 1 dari 3. Nah, pastikan ini semuanya terbawa, terscan, oke? Selanjutnya, SPTJM itu bermaterai, nah ini mbok lupa, kemudian unggah SPTJM lalu menunggu DNT. Selama SPTJM belum disetujui, maka siswa akan masuk residu DNT. Jika terjadi kesalahan bisa dibatalkan dan nomor SPTJM akan berubah jika sudah sampai pembuatan SPTJM. Nah, ini juga tadi sempat ya, ada teman operator yang sudah buat SPTJM tapi lupa belum upload semua lampirannya. Jadi cuma suratnya yang diupload, lampirannya tidak diupload. Akhirnya saya minta batalkan saja SPTJM-nya, batalkan juga ini SK penetapannya, lalu ulangi dengan membuat SK penetapan dan lampirannya diupload juga. Nanti dibuat lagi baru SPTJM-nya. Nah, nomor SPTJM-nya itu akan berubah karena terjadi perubahan lampiran di SK penetapan kelulusan, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Itu saja ya yang saya lakukan sampai jam ini, berarti saya tinggal menunggu, hasil approval dari dinas, apakah disetujui atau tidak.
Begitu ya teman-teman, untuk informasi lebih lanjut silakan teman-teman boleh tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di video ini murni pengerjaan saya di daerah saya. Jika di daerah teman-teman ada yang berbeda, ya kami mohon maaf itu di luar sepengetahuan kami tentunya ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.